Selamat siang teman-teman, nama saya Abisitonian Ruslunga, saya dari Prodi Sosiologi kelas B semester 7. Pada hari ini saya ingin membahas tentang apa yang sudah saya review dari buku mengenai kebijakan kesejahteraan sosial dan program sosial. Berbicara mengenai kesejahteraan sosial berarti kita berbicara mengenai kesejahteraan dalam suatu masyarakat. Berbicara mengenai kesejahteraan masyarakat berarti juga kita melihat kepada kebijakan-kebijakan yang sudah ditentukan oleh pemerintah atau dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakatnya atau untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu contoh yang saya ambil dari kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya ialah dengan mengeluarkan jaminan kesehatan nasional atau JKN. JKN merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional atau SJSN yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi yang bersifat wajib atau mandatori. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesejahteraan masyarakat yang layak dan diberikan kepada setiap orang yang telah membayar yuran atau yurannya telah dibayar oleh pemerintah. Selain kebijakan mengenai kesehatan, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan di bagian-bagian pendidikan. Salah satu contoh yang bisa diambil adalah dengan memberikan beasiswa kepada pelajar atau mahasiswa. Dalam hal ini saya melihat bahwa pemerintah sangat cermat dalam memberikan kebijakan-kebijakan, yaitu salah satu contohnya dengan memberikan beasiswa bidik misi kepada mahasiswa yang kurang mampu. Dengan itu pemerintah dapat membantu mahasiswa agar bisa menjalankan atau mengikuti proses perkuliahannya secara lancar tanpa ada kendala keuangan atau masalah-masalah ekonomi lainnya. Selain itu pemerintah juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan di bagian pembangunan. Salah satunya pembangunan infrastruktur. Infrastruktur yang dimaksudkan adalah akses jalan. Dapat kita ketahui bahwa jalan itu sangat penting bagi perputaran ekonomi masyarakat. Salah satu contohnya ialah masyarakat yang berada di pedalaman yang ingin berjualan ke kota atau ke pasar terganggu oleh akses jalan yang tidak memadai. Misalnya mereka harus melewati hutan yang rimba. Menurut saya dengan akses jalan yang seperti itu atau yang rusak dapat mengganggu perputaran perekonomian masyarakat yang ingin perekonomiannya tidak terpuruk dan terperangkap dalam kemiskinan. Baik teman-teman, di dalam buku ini, buku Elizabeth Ezekiel, saya juga menemukan beberapa faktor yang sangat berkaitan dengan ketidaksejahteraan dalam suatu masyarakat. Contohnya seperti ketidakstabilan ekonomi dan depresi. Ketidakstabilan ekonomi dan depresi adalah kekhawatiran yang jauh selama tahun 1920-an. The Roaring Twenties adalah tahun-tahun kemakmuran ekonomi dan kehidupan mewah. Memang ada orang miskin, tetapi masalah mereka terbatas secara geografis dan sosial. Mereka yang memiliki kekuasaan politik dan mereka yang mengendalikan industri tetap tidak menyadari kebutuhan orang miskin. Sebagian besar penduduk hidup di luar kemampuan mereka, membeli secara kredit dan menabung sedikit atau tidak sama sekali. Spekulasi pasar dan transaksi saham yang curang adalah hal biasa. Transaksi bisnis yang cerdik tetapi teduh yang menghasilkan keuntungan dipandang dapat diterima. Jadi begini kawan-kawan, saya melihat penjelasan dari buku Elizabeth Ezekiel ini bahwa dia menjelaskan bahwa salah satu penjelasannya, saya mengutip salah satu penjelasannya yang menjelaskan bahwa mereka yang memiliki kekuasaan politik dan mereka yang mengendalikan industri
tetap tidak menyadari kebutuhan orang miskin. Jadi di sini sangat berkaitan erat dengan kaum kapitalis dan feodal begitu. Jadi kaum kapitalis adalah kaum yang orang-orang yang memiliki modal dan mempunyai kedudukan atau tempat untuk mengendalikan suatu industri begitu. Jadi mereka tidak melihat dengan orang-orang miskin, tidak saling membantu begitu dengan orang-orang miskin yang ada di sekitar mereka. Mereka hanya ingin hidup mewah sendiri dan memiliki kemakmuran ekonomi yang berjalan secara individu begitu. Selain kegagalan ekonomi dan depresi, di buku ini juga dijelaskan ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang kesejahteraan sosial. Yang pertama yaitu dengan undang-undang tentang jaminan sosial, asuransi sosial, termasuk asuransi hari tua dan asuransi pengangguran. Yang kedua, bantuan publik termasuk bantuan hari tua, bantuan untuk anak-anak yang tanpa tanggungan, dan bantuan untuk tunanetra. Selama bertahun-tahun undang-undang tersebut telah diubah berkali-kali untuk memasukkan ketentuan lain. Pembentukan Undang-Undang Jaminan Sosial pada tahun 1935 menandai dimulainya era baru kebijakan kesejahteraan sosial di Amerika Serikat. Tindakan tersebut mengantarkan pada periode perubahan signifikan dalam sikap ideologis pemerintah federal. Ini menandai dimulainya negara kesejahteraan modern. Sejak 1935, hampir semua kebijakan kesejahteraan sosial yang signifikan telah diberlakukan sebagai bagian dari Undang-Undang Jaminan Sosial atau hasil dari itu. Program-programnya mencakup sebagian besar cakupan penerima manfaat dan pengeluaran untuk kesejahteraan sosial dari tahun 1935 hingga saat ini. Selain itu, penciptaan asuransi sosial dan bantuan publik melalui Undang-Undang Jaminan Sosial menimbulkan beberapa perubahan besar. Contohnya, telah terjadi pertumbuhan yang luar biasa dalam birokrasi federal dan jumlah orang yang bekerja pada masalah kesejahteraan sosial, dan pemerintahan federal telah didirikan sebagai lembaga yang mengambil proyek yang tidak diakui atau diabaikan oleh sektor sewa. Jadi bisa dilihat dari buku ini bahwa sang penulis mengambil seutuhnya bahwa contoh-contoh yang dia ambil dari ketidaksejahteraan masyarakat studi kasusnya dilakukan di Amerika Serikat. Jadi di sini banyak dijelaskan kejadian-kejadian ketidakstabilan ekonomi yang ada di Amerika Serikat pada tahun 1935. Berikut saya akan menjelaskan tentang apa yang sudah dikutip dari buku ini mengenai sistem kesejahteraan sosial. Sistem kesejahteraan sosial kita sendiri terdiri dari upaya dan struktur terorganisir yang digunakan untuk menyediakan kesejahteraan masyarakat dalam bentuknya yang paling sederhana. Sistem dapat dikonseptualisasikan memiliki 4 bagian yang saling terkait. Masalah sosial, yang pertama masalah sosial, yang kedua tujuan kebijakan, yang ketiga peraturan dan perundang-undangan, yang keempat program kesejahteraan sosial. Salah satu contoh masalah sosial ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, misalnya adalah kemiskinan. Salah satu penyebab ketidakstabilan kesejahteraan dalam masyarakat itu adalah kemiskinan, di mana faktor penentuan kesejahteraan dalam suatu masyarakat itu adalah melihat dari apakah seseorang itu memiliki kebutuhan ekonomi yang cukup ataukah tidak cukup. Yang kedua ada tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan ini untuk agar masyarakat mendapatkan hak-hak dan kesejahteraan yang baik. Salah satunya adalah
contoh program undang-undang jaminan sosial yang diberikan pemerintah Amerika Serikat terhadap masyarakatnya. Jadi itu tujuan kebijakan pemerintah, yaitu untuk mensejahterakan masyarakatnya. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan. Sudah dijelaskan di atas tadi bahwa pemerintah telah mengeluarkan undang-undang tentang jaminan sosial, dan juga di Indonesia juga pemerintah mengeluarkan undang-undang mengenai jaminan kesehatan nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang SCN, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat. Itu sudah saya bahas di bagian atas tadi. Teman-teman, demikian penjelasan saya mengenai kebijakan kesejahteraan sosial dan program sosial. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf, dan saya mengetahui bahwa apa yang saya review dan apa yang saya jelaskan kurang sempurna. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena seutuhnya makhluk Tuhan itu tidak ada yang sempurna. Terima kasih.